Kita bahas tentang hukum 2 Newton pada kasus gerak rotasi, yaitu katrol bermassa. Kita sama-sama ketahui bahwa persamaan dari hukum 2 Newton itu adalah sigma F sama dengan M dikali A. Secara fisik artinya adalah benda bermassa M ini akan mengalami percepatan A jika dikenai gaya sebesar F. Nah, ini adalah persamaan dari gaya. Nah, analoginya pada gerak rotasi adalah momen gaya atau torsi, di mana persamaannya adalah sigma tau sama dengan I dikali alfa. Nah, pada saat ini kita bahas kasus pada katrol bermassa. Sebenarnya katrol bermassa ini terjadi dua jenis gerak. Yang pertama adalah gerak translasi atau gerak lurus dari beban-beban yang terikat pada katrol, baik itu gerak ke atas atau gerak ke bawah yang lurus dari beban-beban ini. Nah, gerak kedua adalah gerak rotasi dari katrol itu sendiri terhadap porosnya ini. Nah, perhatikan, dengan menggunakan persamaan gerak translasi dan gerak rotasi ini, kita dapat menghitung semua besaran-besaran yang terdapat pada katrol ini. Contoh, kita dapat menghitung besarnya tegangan tali di katrol-katrol di mana beban-beban terikat, atau kita dapat menghitung juga percepatan dari putaran katrol ini. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita simak contoh berikut ini. Dua buah ember dihubungkan dengan tali dan katrol berjari-jari 10 cm. Ditahan dalam kondisi diam, kemudian dilepaskan seperti gambar berikut. Jika massa pertama yaitu M1 adalah 5 kg, massa M2 yang ini adalah 3 kg, dan massa katrol M besarnya adalah 4 kg, maka ditentukan A. percepatan gerak ember, B. tegangan tali pada ember 1, dan C. tegangan tali pada ember 2. Nah, coba kita sama-sama buat diketahuinya. Yang pertama, jari-jari katrol adalah 10 cm atau 0,1 meter. Oke. Yang kedua, massa katrol tadi adalah 4 kg. Yang ketiga, massa benda M1 adalah 5 kg. Dan yang berikut adalah massa M2 adalah 3 kg. Nah, perhatikan, M1 ternyata massanya lebih besar dari M2. Dari diketahui ini, kita sudah bisa tahu bahwa pasti arah gerakan ini yang menang adalah M1, yaitu M1 akan bergerak ke bawah, sedangkan M2 akan bergerak ke atas. Kalau begitu, ditanyanya adalah A. percepatan gerak M1 dan M2 ini, yaitu M1 percepatannya berapa bergerak ke bawah, dan M2 pasti percepatannya sama tapi geraknya ke atas, berapa besarnya. Yang B adalah ditanya tegangan tali 1 di mana M1 terikat, dan C ditanya adalah tegangan tali kedua di mana beban kedua ini terikat. Untuk menyelesaikan persoalan seperti ini, yang pertama adalah kita harus mampu menggambar diagram bebas gaya yang bekerja pada sistem katrol ini. Nah, perhatikan bahwa ini adalah massa pertama atau M1, arah gaya beratnya ke arah bawah, sedangkan ini M2 juga arah beratnya ke arah bawah, yaitu F2. Nah, sekarang perhatikan, dari massa tadi kita sudah bisa tahu bahwa M1 yang menang, jadi M1 akan bergerak ke bawah, ini arah percepatan M1, dan M2 akan bergerak ke atas, ini arah percepatan M2. Nah, sekarang percepatan yang M1 dan M2 ini sama, yaitu A. Nah, sekarang yang berikut adalah ternyata tali ini juga mempunyai gaya tegangan, baik itu tegangan T1 yang punya dua arah, ke atas dan ke bawah, dan tegangan T2 yang punya arah ke atas dan ke bawah. Kenapa arahnya ada ke atas dan ke bawah? Contoh kalian tarik tambang.
tegangan tali dari tambang itu ada karena ada yang menarik ke sebelah kiri dan ada juga yang menarik ke sebelah kanan. Maka ingat bahwa tegangan tali itu selalu memiliki dua arah. Yang berikut, perhatikan bahwa karena M1 menang, maka itu menyebabkan arah dari putaran katrol ini searah jarum jam. Maka perhatikan, kita hitung dulu besarnya F1 gaya berat pada benda 1 dan gaya berat pada benda 2. Untuk gaya berat, maka M1 kali G, dan M1 nilainya adalah 5G 10 meter per sekon kuadrat, sehingga berat dari benda 1 atau M1 itu adalah 50 Newton. Sedangkan untuk M2 beratnya adalah 3 dikali 10 adalah 30 Newton. Oke. Nah, sekarang yang ditanya adalah pertama percepatan, yang kedua tegangan tali 1, yang ketiga adalah tegangan tali 2. Karena ditanya 3 pertanyaan, maka pasti kita butuh 3 persamaan untuk menyelesaikannya. Maka persamaan pertama dan kedua kita dapat dari kita meninjau gerak translasi yang terjadi pada sistem katrol ini. Gerak translasi yang terjadi adalah tentu pada beban M1 dan beban M2. M1 gerak translasinya kemana? Ya betul, gerak translasinya adalah lurus ke bawah. Sedangkan M2 gerak translasinya atau gerak lurusnya adalah gerak lurus ke atas. Nah, sekarang perhatikan, kita mulai meninjau pada M1 ini. Karena gerakannya adalah gerak translasi atau gerak lurus, maka yang berlaku adalah persamaan sigma F sama dengan M1 dikali A, di mana sigma artinya kita mau lihat jumlah dari semua gaya-gaya yang bekerja pada beban 1 ini. Gaya yang pertama bekerja adalah F1, yang kedua adalah T1. Maka kita bisa masukkan di sini F1 kurang T1 sama dengan M1 dikali A. Nah, perhatikan di sini, ternyata Pak masukkan di sini F1 nilainya positif sedangkan T1 nilainya negatif. Bagaimana bisa seperti ini? Ya, yang menjadi patokan adalah arah dari gerakan beban ini. Arahnya ke bawah. Maka gaya yang searah dengan percepatan benda ini harus positif. Sedangkan gaya yang berlawanan arah dengan percepatan benda ini nilainya adalah negatif. Maka F1 ke bawah searah positif, T1 ke atas maka dia menjadi negatif. Sekarang kita bisa masukkan dia punya nilai. F1 nilainya 50. Oke. Terus T1 belum kita dapat, yang kita mau cari massa adalah 5 kg dikali A. Maka 50 kurang T1 sama dengan 5A. Maka kita pindahkan 50 ke ruas sebelah, maka minus T1 sama dengan 5A kurang 50. Kita rubah supaya positif, maka persamaan ini akan jadi T1 sama dengan minus 5A tambah 50. Ini adalah persamaan 1 kita dapat. Persamaan kedua kita dapat dengan meninjau beban kedua ini. Oke. Karena geraknya adalah gerak lurus ke atas, maka berlaku sigma F sama dengan M2 dikali A. Maka kita harus tinjau jumlah dari gaya-gaya yang bekerja pada benda kedua ini. Perhatikan bahwa arah A-nya ke atas. Maka kalian sudah tahu bahwa yang positifnya adalah T2, sedangkan yang negatifnya adalah gaya berat, yaitu arahnya ke bawah. Maka T2 kurang F2 sama dengan M2 dikali A. Kita masukkan nilainya, T2 kurang 30, F2 kan 30 sama dengan 3A. Maka T2 sama dengan 3A ditambah 30. Nah, ini adalah persamaan kedua. Untuk persamaan ketiga, kita dapat dengan cara meninjau gerak rotasi dari katrol ini. Nah, penyebab gerak rotasi adalah torsi atau momen gaya yang persamaannya adalah sigma tau sama dengan I dikali alfa.
Sigma tau ini artinya jumlah dari semua momen gaya yang bekerja pada katrol. Yang pertama, momen gaya yang pertama adalah yang disebabkan oleh benda satu ini. Oke, karena benda satu ini menyebabkan katrol berputar searah jarum jam, maka nilai torsi yang dari benda satu ini adalah positif. Sedangkan untuk benda dua, karena gayanya menyebabkan katrol berputar berlawanan arah jarum jam, maka nilai torsi yang kedua ini adalah negatif. Maka kita dapat tulis bahwa tau 1 kurang tau 2 sama dengan I dikali alfa. Nah, yang harus diperhatikan dan diingat bahwa kita harus menganggap bahwa katrol ini adalah sebagai sebuah silinder pejal yang nilai momen inersianya adalah 1/2 mr kuadrat. Kita bisa ganti 1/2 mr kuadrat ini, kita ganti dengan I ini. Sedangkan untuk alfa, ingat bahwa hubungan percepatan sudut dan percepatan linear adalah A percepatan linear sama dengan alfa kali R. Kalau begitu, alfa R sama dengan A per R. Jadi dua persamaan ini dapat kita ganti pada bagian sebelah kanan ini. Maka persamaan ini akan menjadi 1/2 MK massa katrol kali R kuadrat dikali alfa dikali A per R, menggantikan alfa ini. Nah, perhatikan bahwa tau ini pas sudah ganti dengan T1 dikali R. Kenapa? Karena gaya yang menyebabkan katrol ini berputar searah jarum jam adalah T1. Nah, sedangkan lengan momen adalah panjang garis yang ditarik dari titik poros sampai memotong, panjang garis yang ditarik dari titik poros sampai memotong tegak lurus garis kerja gaya, sehingga lengan momennya besarnya sama dengan jari-jari dari katrol itu. Nah, makanya di sini T1 gayanya dikali lengan momennya R. Begitu juga dengan lengan momen kedua, gayanya adalah T2 arahnya ke bawah, sedangkan lengan momennya adalah panjang garis yang ditarik dari poros hingga memotong tegak lurus garis kerja gaya. Nah, maka lengan momennya sama dengan R. Oke, kalau sudah sampai seperti ini kalian paham, maka akan sudah semakin mudah. Perhatikan bahwa ada R kuadrat di sini, ada R di sini. Berarti kita bisa bagi R kuadrat ini dan R, maka hasilnya kita kasih keluar dulu. Kedua R ini menjadi T1 kurang T2 kali R sama dengan 1/2 M. R nya sisa 1 dikali A. Nah, perhatikan ada R di sini, ada R di sini, berarti keduanya bisa kita coret. Maka hasilnya adalah T1 kurang T2 sama dengan 1/2 MK massa katrol dikali A, percepatan ke bawah dan ke atas ini. Maka kita bisa masukkan nilai massa dari katrol ini yaitu 4 kg, sehingga 4 bagi 2 adalah 2. Maka persamaan ketiga yang kita dapat adalah T1 kurang T2 sama dengan 2A. Dari proses tadi kita telah mendapatkan persamaan 1, 2, dan 3. Nah, untuk kita mendapatkan nilai A, T1 dan T2, operasi berikut yang harus kita gunakan adalah substitusi. Nah, pertama kita mau substitusikan persamaan 1 dan persamaan 2 pada persamaan 3 supaya kita dapat nilai A. Maka kita tulis dulu persamaan ketiganya adalah T1 kurang T2 sama dengan 2A. Maka T1 dan T2 ini kita gantikan dari persamaan 1 dan persamaan kedua. Ter1 kita masukkan minus 5A tambah 50, sedangkan T2 kita masukkan 3A tambah 30 sama dengan tetap 2A.
Nah, sekarang perhatikan yang variabelnya sama kita kasih dekat. Minus 5A kurang 3A itu adalah minus 8A. Sedangkan 50 kurang 30 adalah 20. Tetap sama dengan 2A. Sehingga minus 8A kita pindah ke ruas sebelah menjadi 20 sama dengan 10A. Minus pindah ke ruas sebelah jadi positif. Jadi 8 tambah 2, 10. Berarti kita balik persamaan ini jadi 10A sama dengan 20. Berarti A sama dengan 2 meter per sekon kuadrat. Maka kita dapat nilai A yang menjadi persamaan keempat. Nah, untuk mendapatkan T1, kita tinggal substitusikan persamaan 4 A ini pada persamaan 1. Maka kita tuliskan persamaan 1. T1 sama dengan minus 5A tambah 50. Berarti A nya kita ganti dengan 2 meter per sekon kuadrat. Hasilnya adalah minus 5 kali 2 tambah 50. Jadi minus 10 tambah 50 hasilnya adalah T1 adalah 40 Newton. Nah, untuk mendapatkan T2, kita substitusikan persamaan 4 pada persamaan 2. Tuliskan persamaan 2. T2 sama dengan 3A tambah 30. Kita masukkan nilai A nya adalah 2 meter per sekon kuadrat. Sehingga 3 kali 2 tambah 30 jadi 6 tambah 30. Maka kita dapat nilai T2 nya atau tegangan pada tali 2 adalah 36 Newton. Sehingga kita dapatkan semuanya yang kita cari, yaitu A nya adalah 2 meter per sekon kuadrat, B nya T1 nya adalah 40 Newton, dan T2 nya adalah 36 Newton. Nah, demikianlah cara kerjanya. Terima kasih.